adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Mira. Nah, Kak Mira punya teman loh, supaya kita tambah semangat lagi untuk beribadah online. Siapa ya teman Kak Mira? Halo teman-teman, kenalkan, namaku Tata. Nah, adik-adik, hari ini bersukacita semua tidak? Kalau Tata bersukacita tidak? Wah, Tata sungguh bersukacita Kak Mira. Wah, Karena semangat hari ya? ini adalah hari di mana Tata bisa beribadah online dengan teman-teman dan Kak Mira loh. Wah, kalau gitu kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan ya Tata ya. Iya, Kak. Kita mau sama-sama memujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo teman-teman, kita nyanyikan sama-sama yuk. Ayo. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Semangat ya Tata. Iya Kak, ayo teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita bersama dengan Mama dan Papa dan juga semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Kak Mira, iya Tata. mau cerita. Cerita apa? Kemarin Tata itu sakit batuk loh. Terus? Terus Tata minum obat. Tapi Tata tidak lupa berdoa supaya Tuhan mau menolong dan menyembuhkan Tata, Kak Mira. Terus gimana sekarang Tata? Nah, sekarang puji Tuhan hari ini Tata sudah sembuh. Wah, bagus sekali Tata, sudah sembuh loh teman-teman. Iya, tapi Kenapa kok sedih? Kan sudah sembuh. iya Tata sedih. Tata sudah sembuh sih Kak, tapi hari ini Tata diberitahu kalau ada teman Tata yang sedang sakit panas. Tata sedih sekali. Kira-kira Tuhan mau nggak ya Kak Mira menolong dan menyembuhkan teman Tata tadi yang sedang sakit? Nah Tata, Tuhan itu baik. Tuhan suka menolong dan Tuhan mau menyembuhkan ya. Karena Tuhan itu sayang dan cinta kepada semua orang yang ada di dunia ini loh Tata. Jadi Tata tidak perlu khawatir. Yang penting hanya satu, kita harus percaya bahwa Tuhan kita hebat dan apa Tata? Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, Berarti Tata Tuhan kita itu baik ya Kak Mira. baik dan Tuhan tuh juga cinta semua loh. Yang ada di sini semua adik-adik, semua orang, Tuhan tuh cinta. Tata jadi teringat akan satu lagu Kak Mira. Lagu apa? Yesus cinta semua anak. Wah, kalau gitu kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ayo teman-teman. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia.
putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, semangat ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kak, Iya, Tata. Ada apa? Mira tahu nggak? Tahu apa Tata ya? punya rahasia loh. Apa, Tata? Kasih tahu Sini. dong. Ada Jangan apa? bisikin. Ada apa? Tata itu sayang sekali sama mama, papa, kakak, dan adik Tata. Oh, Tata sayang sama keluarga Tata. Karena mereka semua selalu menemani Tata di saat Tata sedih, senang, maupun sakit. Mereka selalu ada buat Tata, Kak Mira. Wah, Tata tahu nggak? Tahu Ada apa? juga loh yang sayang semuanya. Oh iya? Siapa itu, Kak? Namanya adalah Tuhan Yesus. Siapa, Tata? Wah, Tuhan Yesus, teman-teman. Iya, Tuhan Yesus itu tidak sayang sama papa mama aja, Oh. sama kakak adik aja, tapi Tuhan Yesus sayang loh sama semua orang yang ada di dunia ini, termasuk kakak dan Tata. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Oh iya, Tata, kita ada lagunya. Yuk, kita mau menyanyikan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah ya. Apa Kak lagunya itu judulnya? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua supaya bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi supaya hati dan pikiran kita siap untuk mendengarkan. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, Kak Riki menyapa kita semua. Semoga kita semua sekarang sedang dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pasti adik-adik juga cukup kenal dengan kalimat ini. Tetap jaga kesehatan,
makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga. Nah, kenapa kakak-kakak biasanya mengucapkan kalimat ini di akhir cerita Alkitab kita setiap minggu? Karena kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua perhatikan sekarang ini. Mulai dari opa oma sampai adik-adik, semuanya kita semua harus memperhatikan kesehatan kita. Karena kalau kita sakit di kondisi sekarang ini, urusannya bisa lain adik-adik. Kita bisa mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit itu rasanya pasti tidak enak. Kalau kita sakit, kita pasti harus istirahat. Kita juga nggak boleh main sama papa mama. Kita nggak boleh keluar rumah. Kita harus minum obat. Dan papa mama bisa pusing, bisa khawatir karena kita sedang sakit. Adik-adik, sebagai manusia, kalau kita nggak jaga kesehatan kita bisa saja jadi sakit. Kita bisa mengalami kelemahan tubuh. Bisa karena kita kecapean atau kita kurang makan makanan yang bergizi. Dan tahukah adik-adik, dalam cerita Alkitab hari ini, ada seorang perempuan yang mengalami sakit bukan cuma 2 hari, 3 hari, seperti kalau kita lagi sakit. Tetapi perempuan ini sakit 12 tahun. 12 tahun adik-adik, dia sakit. Tetapi Yesus juga kasih kita contoh yang baik pada hari ini, yang harusnya bisa menjadi kekuatan kita untuk juga melakukannya. Yesus datang untuk menolong siapa saja. Di cerita kita hari ini, ada seorang perempuan yang sakit 12 tahun dan juga ada seorang anak kepala rumah ibadah yang meninggal. Yesus datang untuk mereka semua, mau menyembuhkan dan memberi sukacita untuk mereka semua. Hari ini adik-adik kita akan belajar sama-sama dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Yang boleh adik-adik juga buka di Alkitab di rumah kita masing-masing. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kak Riki akan menceritakannya secara singkat. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu Yesus sedang mengajar, lalu datanglah pemimpin rumah ibadah. Nah, pemimpin rumah ibadah ini datang, dia berlutut di depan Yesus dan berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tolong engkau, Yesus, datang ke rumah, menjamah anak saya supaya ia hidup lagi." Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus pergi ke rumah itu. Tapi ketika dia ada di dalam tengah perjalanan, Yesus juga bertemu dengan seorang perempuan yang tadi Kak Riki sebutkan. 12 tahun sakit. Perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya Yesus. Jubah atau pakaian Yesus dipegang oleh perempuan yang sedang sakit itu. Perempuan itu sambil berpikir, asalkan saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Dan ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, Yesus melihat perempuan itu dan dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perempuan itu menjadi sembuh. Lalu Yesus melanjutkan perjalanannya menuju rumah kepala ibadah tadi. Ketika Yesus sampai di sana, rumah itu sudah ramai sekali dengan orang-orang yang berkumpul dan bersedih, menangis karena meninggalnya anak itu. Lalu Yesus meminta semua orang yang lagi kumpul di rumah itu pergi. Kenapa Yesus mau semua orang itu pergi? Karena Yesus berkata, anak itu tidak mati, tapi hanya tidur. Lalu orang-orang yang tahu bahwa anak itu sudah mati, mereka mentertawakan Yesus. Dan kemudian Yesus masuk ke dalam kamar anak itu, memegang tangan anak itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benar, anak itu bangkit kembali.
Adik-adik, hari ini Yesus mengantar kita dengan sebuah cerita bahwa waktu itu dia menolong 2 orang yang sedang sakit atau menderita. Yang satu anak seorang kepala rumah ibadah yang meninggal. Yang satunya lagi seorang perempuan yang sedang sakit. Yesus hadir untuk menolong kedua orang itu. Yesus gak pilih-pilih untuk menolong mereka semua. Kenapa Kak Riki bilang kalau Yesus itu tidak pilih-pilih? Karena 2 orang ini ada di dalam kondisi kehidupan yang berbeda. Kedua orang ini punya latar belakang yang berbeda. Anak kepala rumah ibadah itu adalah anak dari orang yang terkenal. Kepala rumah ibadah pada saat itu bisa dikatakan bahwa hidupnya penuh dengan kecukupan. Lalu juga tinggal di rumah yang bagus. Ia dikenal oleh banyak orang, adik-adik. Jadi dia bisa jadi salah satu orang yang terkenal. Tetapi satu lagi, perempuan yang sakit selama 12 tahun, orang ini tidak terkenal. Perempuan ini juga karena sakitnya panjang, sakitnya lama, dia juga mungkin sudah dijauhi oleh banyak orang. Banyak orang pasti nggak mau berteman dengan seorang perempuan yang sedang sakit pada saat itu. Hidupnya juga karena banyak yang menjauhkan dia, hidupnya jadi serba kekurangan. Yang satu punya banyak hal, punya banyak kecukupan. Yang satu hidupnya penuh dengan kekurangan. Tetapi Yesus bersedia untuk menolong siapa saja. Yesus mau menolong semua orang. Yesus mau menolong anak dari kepala rumah ibadah itu. Yesus juga mau menolong perempuan itu. Yesus juga mau menolong kita semua. Yesus tidak membeda-bedakan. Dan dari kisah tadi kita punya satu persamaan. Bahwa kedua orang ini punya satu persamaan yang sama, yaitu mereka sama-sama percaya pada Yesus. Adik-adik bisa ulang bersama-sama dengan Kak Riki ya. Mereka sama-sama percaya pada Yesus. Mereka percaya pada Yesus bahwa Yesus bisa menolong mereka. Mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus bisa memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Kuasa Yesus selalu bekerja pada anak-anaknya yang selalu percaya kepadanya. Nah, sekarang adik-adik, apakah dalam kehidupan adik-adik, Kak Riki, dan kita semua selalu percaya pada kuasa Yesus yang bisa membawa kesembuhan pada banyak orang? Apakah kita juga percaya pada kuasa Yesus yang mampu memulihkan kondisi kehidupan kita? Apakah kita juga tiap hari makin terus berani untuk percaya pada Yesus di tengah berbagai kesulitan kita sekarang ini, adik-adik? Dan dari cerita ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa kita percaya bahwa Yesuslah yang menolong kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar supaya kita bisa juga mencontoh Yesus untuk bisa menolong siapa saja. Kisah tadi mengarahkan kita semua supaya kita tidak membeda-bedakan orang, kita tidak pilih-pilih orang, kita bisa tolong siapa saja dalam berbagai kondisi kita. Adik-adik pun juga bisa menolong siapa saja. Selama kita selalu percaya pada Yesus, Yesus juga akan pakai kehidupan kita untuk menolong banyak orang. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa percaya terus pada Yesus? Caranya yang pertama, kita bisa selalu berdoa. Adik-adik, kita semua harus rajin berdoa. Kita juga bisa terus memuji nama Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab supaya kita merasakan bahwa Yesus juga ada untuk kita semua. Semua yang sakit bisa disembuhkan oleh Yesus. Semua yang merasa sedang kekurangan bisa dicukupkan. Semua yang sedang kesepian
karena merasa sendiri, atau mungkin juga adik-adik karena selama ini selalu di rumah, kita juga kadang ya merasa kesepian, gak ketemu sama teman-teman kita. Tapi kita juga selalu bisa dihibur oleh Tuhan kalau kita selalu percaya kepadanya. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, Tuhan PR-ku susah banget, Tuhan pimpin aku supaya aku bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita makin semangat belajar dan kita bisa mengerjakan tugas kita, mengerjakan PR kita, mengerjakan ulangan kita dengan baik dan dapat nilai yang baik juga. Semua yang musuhan, adik-adik mungkin ada juga ya nih yang sering marah sama temennya, marah sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, semua yang lagi musuhan itu bisa diajak baikan. Wah, ini kan hebat banget Tuhan kita. Yang cuek, yang gak peduli, bisa diubah sama Yesus jadi peduli. Yang egois, yang mementingkan diri sendiri, bisa diubah sama Tuhan jadi orang yang perhatian. Kuncinya cuma satu, apa itu tadi adik-adik? Percaya kepada Yesus. Dan juga ketika kita percaya pada Yesus, kita bisa menolong siapa saja. Di rumah, adik-adik bisa menolong papa, menolong mama, menolong adik, menolong kakak. Tidak malas-malesan. Kalau lagi bersih-bersih rumah, adik-adik juga bisa ikutan untuk membantu papa, mama, kakak, adik untuk merapikan rumah, untuk juga belajar dengan baik di rumah, dan melakukan semuanya dengan sukacita. Di sekolah adik-adik ya, ketika kita belajar juga, sekarang kita belajarnya jarak jauh, kita belajar secara online, bisa belajar dengan tenang, duduk yang manis, memperhatikan setiap pelajaran, juga memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita. Supaya kita juga bisa makin hari belajar semakin baik, dapat nilai yang bagus juga seperti yang tadi Kak Riki juga sudah sampaikan. Kalau juga misalnya di tempat lain, di gereja, atau adik-adik sekarang mengikuti kebaktian anak juga secara online ya, kita juga bisa nih, kadang kita rasa, aduh Kak, kok aku sendirian kebaktiannya, aku kebaktian ada adik aku, ada papa mama, tapi biasanya aku ketemu sama temen-temenku juga. Adik-adik juga bisa nih, tanya kabar mereka. Dan juga jangan lupa doakan mereka juga. Itu salah satu cara yang paling mudah supaya kita bisa menolong teman kita. Kita doakan teman kita doakan papa, mama, kakak, adik. Dan kita juga selalu siap untuk menolong mereka semua. Adik-adik, hari ini Yesus memberi contoh buat kita, supaya kita bisa menolong siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan siaplah kita semua, harus siap ya. Harus siap, harus semangat, harus sukacita untuk bisa menolong semua orang. Yesus sudah menolong kita, kita juga siap untuk menolong semua orang. Nah, supaya firman Tuhan hari ini juga bisa kita ingat dengan baik, Kak Riki mau ajak nih untuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Yuk kita ulangi sama-sama. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan menolong kita, kita juga siap untuk menolong orang lain. Adik-adik, dan juga jangan pernah lupa, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, tetap berdoa dan baca firman, rajin belajar dan olahraga, lakukan semuanya dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menolong hidupku. Sekarang aku ingin menolong orang-orang yang ada di sekitarku. Aku mau menolong papa, mama, kakak, adik. Aku mau menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, caranya adik-adik bisa masukkan persembahannya di amplop seperti ini. Lalu adik-adik berikan kepada mama atau papa supaya bisa disampaikan ke gereja. Atau bisa adik-adik scan kode QR di samping ini. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita untuk berdoa bagi persembahan kita. Yuk teman-teman dan Kak Mira, kita berdoa. Ayo Tata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan telah berikan ke Mama dan Papa, sehingga kami hari ini bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dapat menolong teman atau saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak, dan Tata mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di tanggal 8 Maret sampai 14 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurmu, sehat. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah menyelesaikan ibadah online hari ini. Tolong kami supaya kami mau menolong teman-teman kami tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Lindungi dan sertai kami semua. Amin. Oke adik-adik, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan teman.